Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Kedua anak-anaknya itu berpikir sejenak. Maesa Murtilah yang kemudian menyaut, "Baiklah, ayah, kami akan ikut ke kota raja, tetapi dengan harapan untuk terus pergi ke tempat yang jauh. Adalah menyenangkan sekali jika kami akan menyusul Kakang Maesa Bungalan." Mahendra pun mengangguk-angguk, jawabnya, "Baiklah, baiklah. Aku tidak ingin terlalu banyak membuat kalian menjadi kecewa." Demikianlah, maka Mahendra pun segera mempersiapkan dirinya untuk pergi ke kota raja. Meskipun sebenarnya ia tidak perlu tergesa-gesa, namun ia tidak mau melihat anaknya menjadi jemu di rumah dan berbuat sesuatu yang tidak dikehendakinya. Lebih baik aku membawa mereka pergi daripada mereka pergi tanpa minta izin terlebih dahulu, pikir Mahendra. Perjalanan berkuda yang kemudian mereka tempuh adalah perjalanan yang sama sekali tidak menarik bagi kedua anak muda itu. Seperti orang-orang lain yang bepergian untuk keperluan yang wajar, mereka pergi ke kota raja, bahkan rasa-rasanya perjalanan itu hanya membuang-buang waktu saja. Di sepanjang jalan mereka memandang tanah persawahan dengan hati yang kosong. Persawahan yang hampir setiap kali dilihatnya. Bahkan ketika mereka masuk hutan pun, mereka sama sekali tidak tertarik kepada kicau burung liar yang berterbangan dari dalam kedahan hutan. Mahendra dapat mengerti perasaan kedua anaknya, karena itu ia pun tidak banyak berbicara. Karena setiap kali kedua anaknya hanya menjawab dengan kalimat-kalimat yang pendek. Pada saat Mahendra dan kedua anak-anaknya mendekati kota raja, maka di tempat yang agak tersembunyi, beberapa orang sedang berkumpul. Agaknya mereka dengan sengaja mengadakan sebuah pertemuan yang tidak boleh dihadiri oleh orang-orang lain yang bukan lingkungan mereka. Jadi, orang yang kemudian menyebut dirinya Tapak Lombo itu sudah datang kepadamu? Bertanya seseorang yang agak kekurus-kurusan. Ya, jawab Ki Buyut, pengasih. Aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi, karena agaknya ia mempunyai pembicaraan tersendiri dengan orang yang disebutnya bernama Linggopati dan Linggodadi. Orang yang agak kekurus-kurusan itu mengangguk-angguk. Menurut orang yang kemudian menyebut dirinya Tapak Lombo itu, Linggodadi adalah orang yang memiliki ilmu yang tiada taranya. Bahkan ia menyebut-nyebut kemungkinan bahwa ilmu orang itu sebanding dengan ilmu orang-orang terkemuka di Singosari. Orang yang kekurus-kurusan itu tertawa, katanya, "Itu sudah berlebih-lebihan. Jika yang dimaksud adalah para senopati dan panglima muda yang sekarang sedang berkembang di dalam lingkungan keprajuritan Singosari, aku percaya. Tapi jika yang dimaksud adalah para senopati dan pimpinan keprajuritan yang tua, seperti Maesa Agni, Panji Pati-Pati, dan sebagainya, maka cerita itu adalah cerita khayalan saja." Ibu Yud mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Aku memang sedang mencoba memperbandingkan di perdukuhanku pernah hadir orang-orang berilmu hitam.
Menurut Tapak Lombo, orang-orang ilmu hitam itu tentu tidak akan dapat mengalahkan Linggodadi. Sehingga dengan demikian aku mendapat gambaran kemampuannya. Kau percaya? Apakah orang-orang berilmu hitam itu memiliki kemampuan jauh lebih tinggi dari kemampuanmu? Dan orang yang kemudian mengganti namanya dengan Tapak Lombo itu. Ya, meskipun mungkin aku masih dapat mempertahankan diri melawan mereka, seorang demi seorang, tetapi setelah mereka bergabung menjadi satu, maka mereka yang berjumlah 3 orang itu benar-benar merupakan kekuatan yang mengerikan sekali. Bagaimana mungkin kau dapat menyelamatkan dirimu dari mereka bertiga? Seorang anak muda bernama Maeso Bungalan telah hadir dengan kebetulan. Anak muda itulah yang membinasakan ketiga orang berilmu hitam itu. Maeso Bungalan, anak Mahendra, ya, yang kemudian disebut Maesa Bungalan pembunuh orang berilmu hitam. Ya, aku juga mendengar bahwa orang berilmu hitam yang berada di dalam kota raja ini pun telah dibunuh. Dan kau tahu siapa Mahendra? Pada masa kekuasaan tuanku Tohjoyo Surut, namanya memang pernah disebut-sebut di antara nama Maeso Agni dan Witantra yang bergelar Panji Pati-Pati. Nah, ternyata ingatanmu baik sekali. Bukankah dengan demikian kau dapat membuat perbandingan antara orang-orang berilmu hitam, Linggodadi menurut cerita Tapak Lombo, dan Mahendra yang berada dalam satu jenjang dengan Maeso Agni? Ya, Ki Buyut mengangguk-angguk. Aku menjajarkan Linggodadi dengan Maesa Bungalan, tidak dengan Maeso Agni. Nah, apa kataku? Tentu harus diperbandingkan dengan anak-anak muda yang sedang berkembang sekarang, yang agaknya akan dapat menggantikan kedudukan mereka yang menjadi semakin tua seperti Maeso Agni. Betapapun saktinya orang itu dan bahkan dapat disejajarkan dengan tuanku Sri Rajasa, namun ia tidak akan dapat melawan umurnya, sehingga pada suatu saat ia akan menghadapi maut yang dipaksakan oleh ketuaannya. Kapanpun saat itu baru akan datang. Ki Buyut mengangguk-angguk, bahkan kemudian ia berdesis. Semuanya telah berkembang dan melimpah kepada yang muda, tetapi aku belum berbuat apapun sekarang ini. Kawan-kawannya mengulurkan keningnya. Salah seorang dari mereka pun bertanya, apakah yang akan kau lakukan? Berbuat sesuatu untuk yang muda di perdukuhan. Maksudku, aku belum mempunyai arti apapun bagi anak-anak kita, karena selama ini aku tidak mempunyai suatu kesempatan. Bukan karena aku selalu sibuk, tetapi justru karena aku tenggelam dalam perbuatan yang tidak berarti sama sekali bagi masa depan anak-anak kita. Lalu, jika saja aku dapat menebus kelambatan itu, meskipun hanya setitik kecil dari curahan hujan yang deras dari langit, agaknya aku akan merasa berbahagia, berkata Ki Buyut di pengasih. Nah, apakah kalian mengerti dan apakah kalian mempunyai perasaan yang sama seperti aku? Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mungkin pada suatu saat Tapak Lombo akan datang kepada kalian dan mengajak kalian ikut di dalam gerakan Linggodadi, seperti yang pernah dikatakan kepadaku. Memang perbuatan itu mengandung harapan, bukan saja buat diri sendiri dan masa depan anak-anak kita, tetapi yang akan terjadi adalah justru pertentangan dan bahkan mungkin pertumpahan darah. Nah, apakah kita masih haus melihat darah tertumpah? Di perdukuhanku saat aku masih berada di bawah pengaruh orang-orang berilmu hitam, hidupku benar-benar dilumuri dengan darah sesama, sehingga aku menjadi seperti orang yang tidak mempunyai kesadaran lagi. Lebih berbahaya dari orang gila, karena aku masih sempat mempergunakan akal untuk menjebak orang lain dan memeras darahnya. Kau tentu sudah muak melihat darah, desis salah seorang lawannya. Ya,
Tapi kita adalah prajurit, berkata yang lain. Pada masa kekuasaan Tuanku Tohjoyo, aku adalah seorang Senopati. Tetapi masa itu sudah lampau dan kita tidak akan dapat kembali lagi dan merindukannya. Marilah kita melihat masa kini dan masa depan. Apakah kita masih saja bersifat kekanak-kanakan dengan segala macam tingkah? Kita bukan lagi anak-anak muda yang bangga karena telah berani melanggar ketentuan dan larangan-larangan. Kita bukan anak-anak muda yang dengan dada tengada melihat pertentangan yang tumbuh karena sikap kita yang dungu. Kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka bertanya, "Jadi apakah yang kau harapkan dari kita?" "Kawan-kawan," berkata orang itu, "kita pertama-tama merasa bersyukur bahwa Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesha Cempaka tidak dilambari dengan perasaan dendam di dalam hati selagi mereka memegang pimpinan pemerintahan sekarang ini. Karena itu, kita tidak merasa diri kita selalu dikejar-kejar oleh kecemasan dan ketakutan. Ya, tetapi aku belum mengatakan maksudmu yang sebenarnya. Mungkin kami dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya." "Baiklah," berkata Ki Buyut. "Aku sekarang adalah seorang buyut di sebuah pedukuhan terpencil. Semula aku memang bersembunyi di pedukuhan itu. Aku menutupi ketakutan itu dengan perbuatan yang aneh-aneh, yang barangkali sudah aku katakan melampaui orang gila. Ya, berhenti sejenak lalu. Tetapi sekarang aku seolah-olah sudah terbangun dari mimpi yang mengerikan itu. Dan aku mempunyai keinginan pedukuhanku menjadi pedukuhan yang baik, wajar, dan tidak lagi digenangi dengan darah. Apa yang dapat kami lakukan?" bertanya salah seorang dari mereka. "Aku mengharap kalian bersedia tinggal bersamaku. Katakanlah bersembunyi bersamaku. Tapi aku percaya bahwa pedukuhan akan menjadi pedukuhan yang tenang dan damai. Meskipun sebagian dari penghuninya adalah prajurit-prajurit, bahkan senopati-senopati seperti kalian." Ki Buyut berhenti sejenak lalu. "Tetapi kami akan kembali menjadi manusia-manusia yang kasar dan barangkali liar dalam sikap yang lain. Kami akan melakukan kekerasan senjata jika ada orang lain yang mengusik padukuhan yang kita bina dengan cita-cita damai dan tenang itu." Beberapa orang mengangguk-angguk. "Aku melihat bahwa kalian masih tetap merasa terasing dan bahkan bersembunyi di sini, tempat yang kita tentukan sebagai daerah pertemuan yang tersembunyi. Masih saja kalian pertahankan sampai saat ini." Setelah sekian lamanya, wajah Singosari berubah. "Nah, katakan, sampai kapan kita akan bertahan dengan keadaan seperti ini?" Salah seorang daripada senopati itu berdesis, "Aku mengerti arah pembicaraanmu. Kau mempunyai daerah baru yang dapat kita jadikan tempat menumbuhkan harapan bagi masa depan kita dan anak-anak kita. Memang kita tidak dapat hidup dalam persembunyian semacam ini terus-menerus. Nah, terserahlah kepada kalian. Apakah kalian dapat menerima tawaranku? Tanah masih cukup luas, karena pedukuhanku yang terpencil, yang pernah disebut daerah bayangan hantu itu, masih dikelilingi oleh hutan yang lebat dan luas, yang akan dapat dijadikan lapangan penghidupan yang penuh harapan bagi masa depan. Jika kalian bersedia, marilah kita jadikan pedukuhan yang dipercayakan kepadaku itu sebagai tanah yang akan kita jadikan landasan hidup kita di masa depan, yang akan kita bina bersama, tetapi juga akan kita pertahankan bersama. Aku menjadi berbesar hati bahwa kita adalah prajurit, meskipun mungkin seorang-orang kami tidak melampaui kemampuan orang kebanyakan, tetapi bersama-sama kita akan merupakan kekuatan yang tidak terpatahkan. Dan aku yakin bahwa kita tidak akan pernah berbenturan dengan prajurit Singosari."
Bekas prajurit Singosari pada masa pemerintahan Tohjoyo itu merenung sejenak. Agaknya mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diharapkannya. Kapankah orang yang menyebut dirinya Tapak Lombo itu akan datang kepada kami? Bertanya salah seorang dari mereka. Aku tidak tahu pasti, jawab Ki Buyut. Tetapi sudah aku katakan, harapan yang harus dibasahi dengan darah. Dan aku memang sudah muak melihat darah, kecuali jika terpaksa untuk mempertahankan perdukuhan yang selama ini aku bangun itu. Para prajurit itu termangu-mangu. Jika kalian ragu-ragu, kalian dapat melihat daerah itu lebih dahulu. Jika kalian ternyata bersikap lain, aku tidak berkeberatan. Ki Buyut, salah seorang dari mereka, tiba-tiba saja bertanya, apakah kau bukan sekedar sedang mencari korban untuk menyempurnakan ilmu hitam itu? Apakah masih nampak pada wajahku kebuasan serupa itu? Jika kalian tidak percaya bahwa aku adalah calon korban dari ilmu itu yang berhasil diselamatkan oleh Maesa Bungalan, anak Mahendra, bertanyalah kepadanya. Ia tentu masih mengenal aku. Bekas prajurit yang mendengarkannya mengangguk-angguk. Nah, siapakah yang akan bersedia pergi bersamaku untuk melihat tanah yang akan dapat kalian jadikan tanah harapan itu? Mungkin 3 atau 4 orang, atau bahkan kalian bersama-sama. Tentu akan menimbulkan kecurigaan. Sudah tentu seorang demi seorang, atau 2 orang berjalan bersama-sama keluar regol kota raja. Aku akan menunggu kalian di tempat yang kita tentukan kemudian, jika kalian setuju. Para senopati itu masih saja ragu-ragu, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, baiklah, aku bersedia melihat perdukuhan itu lebih dahulu bersama beberapa orang kawan. Terima kasih, aku adalah taruhannya. Jika ternyata kata-kataku ini tidak benar, aku bersedia dipenggal leherku. Jangan berkata demikian, sebab jika kata-katamu itu tidak benar, kami tidak akan sempat memenggal lehermu, karena kulit kamilah yang sudah terkelupas lebih dahulu, dan darah kami akan menjadi penyegar ilmu hitam itu. Ki Buyut Dipengasih menarik nafas dalam-dalam, namun sambil mengangguk ia berkata, aku berterima kasih atas kepercayaan kalian. Baiklah, besok kita akan berangkat. Kita tidak akan bersama-sama keluar dari regol kota raja, agar kita tidak dicurigai. Demikianlah di pagi hari berikutnya, Ki Buyut Dipengasih telah meninggalkan kota raja, berurutan dengan beberapa orang bekas prajurit yang mengenakan pakaian orang kebanyakan. Mereka telah menentukan tempat untuk bertemu dan bersama-sama pergi ke pedukuhan Pengasih yang pernah disebut daerah Bayangan Hantu.